Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jordi Brian Maldini Sepang, NIM 21672010002. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Politik, semester 3, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dalam kesempatan video ini, saya akan membahas sistem pembangunan politik dalam kesejahteraan guna ujian akhir semester 3 mata kuliah pembangunan politik. Dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang bagaimana pendekatan pembangunan sistem politik, apa pembangunan politik dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam perkembangannya. Kemudian tujuan dari pembahasan tersebut ialah mengetahui dan memahami pembangunan politik dalam sistem politik, serta apa yang menjadi pembangunan dapat diketahui, dan merasakan pembangunan politik untuk tujuan kesejahteraan, serta kritis terhadap pembangunan jika kita mendapati ada yang tidak relevan dalam pembangunan yang ada, misalnya tidak meratanya pembangunan serta sampai pada tindak korupsi dalam suatu pembangunan. Ya, kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu pendekatan pembangunan terhadap sistem politik. Terbagi dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama, sistem politik. Sistem politik tidak hanya meliputi lembaga-lembaga legislatif, pengadilan, dan badan administrasi, tetapi semua struktur yang ada aspek politiknya. Aspek kedua dari konsep sistem adalah gagasan tentang batas sebuah sistem bermula dari suatu tempat dan berhenti pada suatu tempat pula. Konsep sistem politik telah dipakai secara meluas karena mengarahkan perhatian pada seluruh cakupan kegiatan politik yang ada dalam sebuah masyarakat, terlepas di bagian masyarakat mana kegiatan-kegiatan tersebut ada. Bagian kedua, aspek-aspek fungsional sistem politik. Fungsionalisme adalah tema dalam teori politik. Dalam bentuk modernnya, penekanan fungsionalisme diambil dari antropologi dan sosiologi. Beberapa sistem politik terutama dalam regulatif dan ekstraktif. Sistem totalitarian menekankan tuntunan yang datang dari lingkungan internasional. Pada saat yang sama, sistem tersebut mengatur dan memaksa perilaku dalam masyarakatnya dan sumber-sumber daya yang ada secara maksimum dari penduduknya. Bagian yang ketiga, pembangunan sistem politik. Peristiwa-peristiwa yang mendorong ke arah pembangunan politik berasal dari lingkungan internasional, masyarakat, ataupun dari elit-elit politik dalam sistem politik itu sendiri. Keinginan untuk melakukan pembangunan politik mempunyai konsekuensi keterlibatan beberapa perubahan penting. Pembangunan berakhir ketika struktur dan budaya sistem politik tidak mampu mengatasi masalah-masalah atau tantangan yang dihadapinya tanpa kelanjutan, diferensiasi struktur, dan sekularisasi budaya. Masyarakat tradisional dan maju juga mungkin memperlihatkan keruntuhan struktur modern yang terdiferensiasi dan dominasi dari himbauan ketika rintangan menjadi sangat besar. Problem pembangunan negara dapat timbul dari sebuah ancaman terhadap kehidupan sistem politik yang berasal dari lingkungan internasional. Bahasan yang kedua yaitu pembangunan politik di Indonesia. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan dan dijalankan melalui sebuah kekerasan. Pembangunan politik merupakan bagian dari pembangunan nasional, di mana pembangunan itu ditunjukkan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis sehingga terciptanya suatu ketertiban publik. Menurut Lucian P., dalam pembangunan politik berkaitan dengan masalah partisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik secara demokratis maupun totaliter. Kandungan yang terpenting di dalam politik adalah mengembangkan kehidupan secara demokratis. Kemajuan demokratis di tanah air diwarnai dengan
Pemilihan umum pada 2004 lalu ditandai dengan berbagai macam perihal. Perihal yang pertama yaitu berkurangnya kapasitas partai politik. Calon pemilihan umum legislatif pada 48 partai di pemilihan umum 1999 menjadi 24 partai pada pemilihan umum pada 2004 lalu, melangkahi cara demokratis seperti syarat-syarat diketatkan masanya setiap partai politik. Menyusutnya kapasitas para partai politik itu ditunjukkan supaya bisa dalam pengembangan tahapan politik yang sangat baik. Yang kedua, diwarnai dengan dibuatnya pilihan aparat DPD lewat langsung pilih orangnya. Meskipun banyak yang mempersoalkan untuk menetapkan kapasitas wakil yang setara dalam tiap-tiap provinsi 4 orang banyaknya. Tidak dipersoalkan berapapun kapasitas masyarakat dan besar wilayahnya di setiap wilayah suatu daerah. Tahapan majunya demokratis di tanah air selanjutnya diwarnai dengan lahirnya macam-macam kreativitas dan aktivitas rakyat dalam pencegahan lahirnya politikus pembuat masalah di lembaga-lembaga politik di tanah air ini. Meskipun efektivitas dan tidak efisien, tahapan ini adalah kemajuan yang dimaksudkan untuk bisa mendapatkan orang-orang yang menempati lembaga-lembaga politik di tanah air adalah orang-orang yang berintegrasi dan amat baik. Dalam usaha untuk pembangunan sistem politik yang efisien, dimanapun karenanya, adalah tarif yang perlu dibayarkan di dalam penciptaan kematangan teratur di atas keseluruhan diikatan sistem perekonomian, sosial, politik, dan budaya pada rakyat maju. Mahalnya dikarenakan ia merupakan tarif perlu dibayarkan dalam pembangunan demokratisasi. Selebihnya pada rakyat terdapat kedudukan benar berbudaya. Politiknya bisa mahal dikarenakan ia merupakan tarif perlu dibayarkan dalam pembangunan sejahtera berlanjutnya pembangunan. Bangsa ini mempunyai biaya-biaya politik yang tertutup, belum terlihat, dan banyaknya elit politik belum menggunakan mekanisme efisien dalam mendapatkan keinginan politik. Banyaknya perjudian, penyelundupan, korupsi, banyaknya dalam pembiayaan politik. Memang upahnya seperti payung untuk berlindung. Di dalam penyelenggaraan membaikkan penghidupan politik dan lembaga politik tanah air semestinya menjadi tempat pembiayaan politik pada setiap rakyat. Baik, kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok, dan mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan, nilai, serta kesejahteraan. Menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan, membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri, mengurangi ketergantungan negara yang satu kepada negara yang lain, menciptakan hubungan yang saling menghormati, dan peningkatan pembangunan kesejahteraan rakyat melalui politik dan dapat tercapai dengan keikutsertaan semua rakyat pada macam-macam tahapan politik. Munculnya kuat dan semangat baru dalam berbangsa saat ini menentukan segala bentuk pembangunan merata sampai terbukti nyata yang kita inginkan. Marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Pembangunan Indonesia Manado siap menunggu dan menerima Anda untuk bergabung bersama kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.